Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan kembali ya, menjawab dari beberapa pertanyaan dari teman-teman, bahwa disuruh buatkan dong kita bagaimana cara melakukan penyusutan. Nah, gitu ya. Kita membuat suatu laporan penyusutan, bagaimana akumulasi penyusutannya, gimana pembukuannya. Nah, untuk itu mari kita bahas teman-teman. Sebelum kita memulai dengan penyusutan itu ya, karena penyusutan sangat memegang peranan yang penting di dalam kita melakukan pembukuan, mempengaruhi nantinya neraca, mempengaruhi dari laporan laba rugi. Baiklah, kita awali dengan contoh teman-teman ya. Saya membuat satu contoh umpamanya kita di perusahaan itu dibeli misalnya kendaraan, mobil itu umpamanya, kendaraan itu dibeli, kendaraan itu harganya adalah harga perolehan itu ya 250 juta. Nah, ini sudah on the road gitu umpamanya. Itu ini hanya contoh, berarti kalau dia on the road itu adalah sudah merupakan harga perolehan, jadi tidak ada uang tambahan lagi selain dari 250. Jadi kita akan membukukan yang 250 juta ini. Mari kita lihat sekarang dari 250 juta ini, umpama itu dibeli secara cash. Cashnya berapa? Umpama cashnya itu adalah 30 juta. Kemudian ini uang muka ya. Umpama cash itu bisa berupa DP juga, berarti down payment adalah uang muka. Selanjutnya ya tentunya adalah kredit. Kredit berarti dibeli dengan kredit. Kredit sisanya lagi berapa? Ini kita kurangkan menjadi kreditnya adalah 220 juta. Ini dulu kita jabarkan sebelum kita akan membantu di dalam membukukan dari aset yang akan kita susutkan nantinya. Nah, dibeli secara kredit lagi 220 juta. Apa yang akan kita lakukan? Karena di sini juga umpamanya bunga dari bunga kredit adalah umpama ini adalah 5% per tahun. Berarti bunga kredit 5% per tahun ini dari kredit, bukan dari harga perolehan, adalah dari kredit sisa dari kita melakukan pembayaran. Ya, 5% dari 220 juta itu adalah berapa? 5%-nya adalah 11 juta rupiah. 11 juta rupiah. Nah, dari 220 juta dikalikan 5% menghasilkan 11 juta rupiah. Jadi kalau ini dikredit selama 1 tahun, ini dikredit selama 1
1 tahun. Perusahaan membayar secara kredit selama 1 tahun. 1 tahun berarti 12 bulan. Berarti per bulannya bagaimana nantinya perusahaan akan membayar kredit? Ya, 220 ini kita bagi 12. Itu berarti total dari cicilan dari pokoknya yang kita kredit adalah 220 juta. Itu dibagi 12. Hasilnya adalah 18 juta. Berapa? 18 juta 333.333 rupiah, atau koma sekian-sekian, masih dalam 3333 gitu ya. Kita bulatkan menjadi 18.333.333 rupiah. Itu cicilan dari pokoknya 220 juta. Nah, sekarang bunga kredit 5% per tahun itu selama 1 tahun kita bayar 11 juta. Berarti dalam 1 bulan bunga adalah utang bunga yang harus kita kredit, yang harus kita bayar adalah ini dibagi 12 juga. 11 juta dibagi 12 bulan. Jadinya berapa? 11 juta dibagi 12 itu adalah 916.667. Ini saya bulatkan ke atas karena 916.667,66666 gitu ya. Jadi kita bulatkan menjadi 916.667. Itu dari 11 juta yang jadi bunga kredit itu dari 220, kita akan membayar 916.667 rupiah. Nah, di sini kita juga harus bisa sekarang melakukan penjurnalan. Jurnalnya seperti apa? Seperti apa kita bisa menjurnal pada saat kita membeli kendaraan sebelum kita melakukan penyusutan. Ini dulu kita selesaikan, baru kita berbicara kepada penyusutan. Nah, sekarang dari pembelian ini apa yang akan bertambah? Berarti yang akan bertambah adalah aset. Aset dari kendaraan. Kendaraan ini yang akan bertambah. Nilai kendaraan adalah 250. Berarti yang didebet apa? Kalau kita jurnal debetnya apa? Debet adalah aset. Aset atau aktiva tetap, aset kendaraan, atau langsung boleh kendaraan gitu, atau mobil, vehicle ya. Jadi kendaraan debet sebesar 250 juta rupiah. Nah, nilai dari harga perolehan itu yang harus kita debet. Dari kendaraan 250 juta inilah yang akan nanti kita susutkan. Ini yang akan masuk ke nilai aset, menambah aset sehingga dia harus disusutkan. Nah, kemudian lawannya apa? Kredit. Di kreditnya apa? Dibeli secara cash, berarti dia cash atau bank. Umpamanya dia bayar dengan menggunakan cek atau menggunakan bank transfer, ya cash atau bank. Itu sejumlah 30 juta rupiah. Nah, ini 30 juta rupiah ini itu adalah beban dari cash flow, bank transfer kalau umpamanya pakai itu. Kemudian kreditnya lagi, ini kan belum balance dia jurnalnya. 250 juta dengan 30 juta berarti di kredit ada hutang
kendaraan sebesar sisanya 220 juta rupiah. Nah, itu jurnal dari pada saat kita melakukan pembelian dari kendaraan ini. Nah, nilai daripada 250 juta inilah yang akan menambah aset, tentunya akan disusutkan atau didepresiasikan, ada penyusutannya. Nah, cash sudah selesai, ini di neraca, kendaraan neraca, hutang ini juga di neraca. Jadi ini adalah bertambah dari dengan cash berkurang sebesar 30 juta, dengan adanya penambahan hutang lagi 220 juta, mendapatkan kita aset yang baru namanya kendaraan. Nah, bagaimana kalau sekarang kita munculkan pertanyaan, bagaimana halnya kalau kita 1 bulan, umpamanya katakan ini di bulan Januari, yang akan sudah kita melakukan pembayaran cicilan pertama, umpamanya di bulan Januari, cicilan pertama, kita melakukan cicilan pertama, dibayar cicilan yang pertama, berarti 18 juta dengan bunganya, bunga dari 11 juta ini, ya, dengan bunga 11 juta ini, itu yang akan kita bayar. Jadi jurnalnya adalah apa? Jurnal yang akan muncul itu adalah tentunya adalah hutang ini yang akan berkurang. Berarti hutang itu berkurang di sebelah debit. Berarti di debit adalah hutang kendaraan. Hutang kendaraan. Sebesar berapa? Bukan 220 juta karena kita melakukan cicilan. Berarti kalau 220 juta lunas hutangnya, berarti tidak ada cicilan gitu ya. Kalau kita melakukan kredit, kita membayar cicilan pertama, ya otomatis nilai kreditnya berapa? Adalah 18.333.333 rupiah. Itu hutang kendaraan. Hutang kendaraan 220 juta ini akan berkurang sebesar 18.333.333 rupiah. Itu berkurang 220 jutanya. Nah, sekarang di kredit, dibayar di kredit, apa dipakai membayar? Cash atau bank? Ini kan belum ada bunga. Sekarang biaya bunga. Biaya bunga di debit juga, karena biaya harus bertambah di sebelah debit. Cash atau bank sebesar 19.250.000. Ini total ini adalah 19.250.000. 18.333.333 rupiah ditambah 916.667 rupiah, jadi 19.250.000. Berarti ada biaya bunga atau hutang bunga yang harus kita bayarkan. Hutang bunga sebesar atau biaya bunga sebesar 916.667 rupiah. Nah, ini biaya bunga ini tidak akan muncul di dalam operasional perusahaan, tapi dia akan muncul di sebelum apabila dicarikan net operating profit. Jadi di GOP tidak, gross operating profit, tidak akan muncul biaya bunga dari hutang bunga kita mencicil kendaraan, karena tidak ada hubungannya dari produksi dalam suatu perusahaan atau operasional dalam perusahaan itu. Jadi ini akan muncul di bawah dari GOP. Setelah mendapatkan GOP baru ditambahkan biaya bunga, interest ya, interest dari pinjaman atas cicilan kendaraan ini. Nah, itu yang terjadi
pada saat kita melakukan pembelian daripada penambahan aset kendaraan seperti ini, teman-teman, bahwa ini semua akan mengurangi dari, kalau setelah cicilan pertama, cicilan kedua juga sama. Setiap bulannya akan dilakukan penjurnalan seperti ini. Setiap bulannya akan dilakukan penjurnalan seperti ini. Jadi nilai dari hutang kendaraan 1 tahun akan habis, sehingga itu adalah lunas. Nah, permasalahan sekarang adalah kita akan melakukan penyusutan. Ini menambah aset berarti ada penyusutan. Dari jurnal ini saya kira bisa dipahami karena tidak begitu menyulitkan daripada teman-teman. Seandainya pun ada nanti umpamanya di cicilan kedua bagaimana, ya tulis di kolom komentar teman-teman ya. Kita akan lanjut dulu bagaimana kita bisa membuat suatu penyusutan. Ya, penyusutan. Sekarang kita melihat nilai dari yang kita akan susutkan dari pembelian penambahan aset aktiva tetap. Penyusutan ini akan mengurangi daripada nilai aset itu, dan itu akan mempengaruhi di bawah GOP juga, sama dengan interest tadi, dia akan berpengaruh dalam di. Nah, sekarang kita mencoba melakukan penyusutan. Nanti kalau perusahaan mempunyai banyak aset, ya bisa dibuatkan seperti di worksheet tersendiri. Dia buatkan worksheet tersendiri, namun pada dasarnya adalah nilai aset, ya seperti ini ya. Pada dasarnya kita akan melakukan nilai aset. Jadi yang pertama aset kendaraan. Jadi nilainya berapa? Kendaraan itu nilainya adalah 250 juta rupiah. Kuantiti 1, harga juga 1, 250 juta. Nah, di sini 250 juta ini kita akan susutkan dia, umpama kendaraan itu adalah disusutkan berapa tahun, 5 tahun gitu umpamanya. Jadi kendaraan ini akan disusutkan selama 5 tahun. Nah, disusutkan selama 5 tahun. Dalam satu perusahaan juga ada yang menggunakan prosentase. Otomatis umpamanya 5 tahun itu kenanya 12,5% ataupun berapa, itu sama aja. Nanti kita akan membuat sebuah nilai prosentase boleh dengan membuat 5 tahun ini kita bagi ke dalam bulan ya. Kalau 5 tahun, 1 tahun itu adalah 12 bulan, berarti dikalikan 5, berarti dia akan disusutkan selama 60 bulan. Jadi nilai penyusutan, depresiasi atau penyusutan nilainya adalah penyusutan itu nilainya adalah berapa? 250 juta dibagi dengan 60 bulan. Itu berapa? Adalah nilainya adalah 4 juta berapa? 166.666,66 itu kita bulatkan menjadi 7. Nah, di sini jadi nilai penyusutan daripada kendaraan nanti setiap bulan akan disusutkan sebesar 4.166.667 rupiah. Nah, ini umpama kita langsung, ini kan nilai penyusutannya setiap bulan segini.
kita langsung menggunakan ini penyusutan di bulan Januari umpamanya. Januari. Nah, nilainya disusutkan sebanyak ini. Jadi kalau dalam suatu sistem itu akan ada akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan di bulan Januari itu akan sama dengan nilai penyusutan di bulan Januari. Jadi belum dia, ini baru awal, berarti dia masih sama nilainya. Nah, setelah itu di bulan Februari, sekarang kita menginjak ke bulan Februari, penyusutan di Februari itu nilainya adalah tetap 4.466.667 rupiah. Namun akumulasi penyusutan itu yang sudah bertambah. Jadi akumulasi penyusutan di bulan Januari 4.166.667 ditambah dengan nilai penyusutannya di bulan Februari 4.166.667. Berarti akumulasi penyusutannya adalah menjadi 8 juta berapa? 333.000 kan gitu. 334. Nah, itu di bulan Februari akumulasi penyusutannya bertambah menjadi sekian. Kemudian di bulan Maret penyusutannya, nilai penyusutan di bulan Maret masih sama dia, karena nilai penyusutan setiap bulan itu sama 667. Kemudian akumulasi penyusutannya yang berubah, penyusutan itu berubah 8.333.334 rupiah ditambah ini menjadi berapa? 12.500.001 karena ini tambah ini ya. Nah, ini. Nah, dari inilah akan berlanjut sampai 5 tahun seperti ini. Akumulasi penyusutannya yang akan terus bertambah, akumulasi penyusutannya. Namun setiap bulannya yang kita jurnal adalah ini. Ini yang kita jurnal setiap bulannya ya teman-teman ya. Nah, itu kalau kita berbicara penyusutan. Nah, kalau kita melihat sekarang aset kendaraan berapa sih nilainya setelah di bulan Januari disusutkan, berarti 250 juta itu dikurangi ini, dikurangi 4.166.667 itu, ini dikurangi ini menghasilkan berapa? Sama dengan 245 juta berapa? 833.333. Nah, itu nilainya, nilai 250 menjadi 245. Di bulan Februari itu akan menjadi ini dikurangi 245.833 dikurangi dengan 167 100 dengan ini nilainya adalah dia akan tetap seperti itu, dia akan tetap dikurangi seperti ini, menghasilkan adalah 241.666.666. Nah, ini terus dikurangkan terus sehingga nilainya terus berkurang, atau 250 juta dikurangi dengan 8.333.334 ya hasilnya sama segini. Kalau dari 250, nah terakhir saya kasih contoh terakhir ini
nilainya akan menjadi berapa? 241 juta dikurangi itu adalah 237 juta 499.999 rupiah. Ini nilai asetnya nantinya. Setiap bulan akan berkurang sebesar 4.166.667.000. Nah, di sini kalau 250 jutanya kita langsung kurangkan dengan ini, dengan 12.500.001 rupiah, itu akan hasilnya sama dengan ini. Nah, itu. Nah, kalau secara sistem 250 juta ini pasti akan menghantam yang akumulasi penyusutannya sebagai pengurangnya. Nah, kalau kita bisa bikin jurnalnya, jadi pertanyaan umpamanya bagaimana kita menjurnal sekarang? Jurnalnya seperti apa kalau umpamanya penyusutan kayak gini? Berarti penyusutan kendaraan. Jadi jurnal di setiap bulannya ya, setiap bulannya jurnal akan sama penyusutan pada akumulasi penyusutan biaya penyusutan. Ini masuk biaya dia ya teman-teman, biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Berapa nilainya? Sebesar 4.166.667 rupiah. Inilah yang di jurnal setiap bulan. Jurnal yang dilakukan setiap bulan. Nah, itu nilai penyusutan seperti itu teman-teman ya. Kalau 250 juta disusutkan setiap bulan, kalau kita nggak mempunyai sistem, dia akan nilainya sebesar 245.833.333 rupiah. Begitu pula 245 juta disusutkan lagi dengan 4.100.000 ini menghasilkan 241.666.666 rupiah. Kalau dia di bulan Maret disusutkan lagi 4 juta dikurangi menghasilkan 237 dan begitu seterusnya, sehingga nilai aset kendaraan ini akan menjadi 0 di 5 tahun berikutnya ya teman-teman. Di 5 tahun berikutnya dia akan nilainya akan menjadi 0 begitu. Jadi itu penyusutan. Kalau umpamanya nih dalam suatu perusahaan itu banyak mempunyai aset ya, tentunya penyusutan ini akan kita buatkan secara worksheetnya kita buatkan. Umpamanya kalau worksheetnya itu kita buatkan berapa nilainya setiap bulan, berapa akumulasi penyusutan, berapa nilai penyusutan, itu tetap berjalan seperti bulan terusnya seperti ini, tetapi dia dalam bentuk tabel. Tapi garis besarnya adalah perhitungannya seperti ini teman-teman. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari menjawab pertanyaan dari teman-teman, gimana kita bisa membuat suatu penyusutan terhadap aset tertentu. Nah, inilah saya berikan contoh seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami dan bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi contoh saya. Nah, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan contoh. Teman-teman mendapatkan manfaat dari semua ini. Pesan saya adalah jagalah kesehatan, karena kesehatan itu adalah penting modal kita di dalam kita bekerja. Bisa bekerja karena kita mempunyai modal sehat. Sampai di sini teman-teman, kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.